Renungan pada hari ini diambil dari kitab Bilangan. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Bilangan 11 ayat 31 sampai 34. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-sedikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Sejak awal menciptakan manusia, Tuhan menyediakan taman yang penuh dengan tanaman yang menghasilkan berbagai buah yang menjadi makanan manusia. Makanan menjadi sarana pemeliharaan Tuhan bagi manusia yang memiliki tubuh jasmani selain jiwa, yang memerlukan nutrisi supaya bisa tetap beraktivitas. Ketika menuntun orang Israel keluar dari Mesir yang telah memperbudak mereka selama 400 tahun, Tuhan juga memperhatikan kebutuhan makanan bagi 2 jutaan orang yang berada di dalam perjalanan panjang itu. Perjalanan panjang yang orang Israel lakukan dengan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya hingga sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan, tidak memungkinkan orang Israel untuk menanam tanaman dan menunggunya hingga panen. Mereka harus terus bergerak. Karena itu Tuhan mengirimkan mana sebagai makanan bagi orang Israel selama perjalanan panjang itu. Orang Israel tinggal mengambilnya setiap hari sesuai kebutuhan harian mereka. Tetapi setelah secara rutin memakan mana yang tidak mereka tanam dan tanpa membayar, mereka malah teringat kepada ikan, mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih yang mereka makan di Mesir. Mereka juga ingin makan daging. Tuhan mendengarkan keinginan mereka. Tuhan lalu mengirimkan burung puyuh melalui angin yang ditiupkan ke arah kumpulan besar orang Israel itu. Burung puyuh dalam jumlah besar dihamburkan ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kemudian sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, orang Israel mengumpulkan burung-burung puyuh itu sebanyak yang bisa mereka ambil, lalu menyebarkannya sekeliling tempat perkemahan. Orang Israel berusaha mengumpulkan dan menyimpan burung puyuh sebanyak-banyaknya. Mereka lalu memakan burung puyuh itu, tetapi ketika daging puyuh itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, mereka telah mengambil yang lain lagi. Mereka menjadi sangat rakus. Kerakusan adalah makan dan minum secara berlebihan. Orang makan dan minum jauh lebih banyak dari yang mereka butuhkan. Kerakusan terjadi karena pemanjaan diri secara berlebihan dengan membiarkan nafsu yang tak terbatas terhadap makanan dan minuman. Dorongan secara konsisten untuk menikmati makanan dan minuman lebih dari yang diperlukan merupakan pemujaan terhadap kenikmatan lidah. Kerakusan membuat orang juga tidak pernah terpuaskan sekalipun di hadapannya tersaji makanan yang terlalu melimpah dan tak pernah habis. Kerakusan menjadi bermasalah karena membuat manusia memiliki perhatian dan fokus secara berlebihan kepada makanan dengan menyantapnya secara berlebihan sehingga menjadi sia-sia. Kerakusan membawa orang ke titik di mana tidak lagi makan hanya untuk hidup, tetapi hidup untuk makan. Makan dan minum menjadi tujuan hidup. Makanan yang seharusnya menjadi sarana supaya orang bisa hidup sehat berubah menjadi pusat kehidupan, sesuatu yang harus dikejar dan dinikmati. Dengan menempatkan makan dan minum sebagai tujuan hidup, tanpa disadari, orang telah menempatkan dirinya sejajar dengan binatang. Seperti ayam broiler yang sibuk mematuk makanannya dan babi yang menyeruput apapun yang ditemuinya sepanjang hari. Itu sebabnya kerakusan disebut sebagai dosa hewani. Karena itu Tuhan murka. Tuhan lalu menghukum orang Israel yang rakus itu dengan suatu pukulan mematikan. Orang-orang yang rakus itu mati akibat hukuman langsung dari Tuhan dan dikuburkan di tempat itu juga.
Orang yang rakus tanpa disadari telah menggali pelan kuburannya sendiri dengan gigi mereka sendiri. Melihat reaksi murka Tuhan yang begitu mengerikan terhadap orang-orang yang makan berlebihan, kondisi ini menyadarkan bahwa kerakusan adalah sebuah dosa mematikan. Untuk melawan dorongan makan berlebihan dilakukan dengan melakukan pembatasan kepada diri sendiri. Pembatasan dilakukan dengan melatih dan membiasakan diri makan secukupnya. Seperti yang dilakukan Tuhan melalui Musa ketika mengirimkan mana kepada orang Israel yang sedang dalam perjalanan menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Musa meminta orang Israel mengambil mana secukupnya sesuai kebutuhan anggota keluarganya setiap hari. Tidak perlu menyimpan untuk esok hari. Ketika orang Israel mengambil mana lebih dari yang dibutuhkan untuk satu hari, mana itu menjadi berulat dan berbau busuk. Keharusan itu mengharuskan orang Israel melakukan pembatasan terhadap dirinya sendiri dengan mengambil makanan dari surga itu secukupnya. Pembatasan dilakukan dengan membangun kesadaran bahwa tubuh kita memerlukan sedikit kalori dan nutrisi supaya tetap sehat dan bisa beraktivitas normal. Karena itu, hanya perlu makan dan minum dalam porsi yang sesuai dengan kebutuhan harian. Tidak perlu berpikir seperti onta yang harus menabung nutrisi dan kalori dalam jumlah besar untuk perjalanan panjang di padang pasir yang panas dan tandus. Membangun disiplin diri dengan memakan sesuai porsi yang pas dengan kebutuhan harian akan membawa tubuh kita menjadi sehat berkelanjutan.